Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami masih dapat membersamai Anda dalam program pengajian Ramadan di rumah persembahan MCCC dan Lazismu. Dalam 1 jam ke depan sambil menanti waktu berbuka puasa, kami akan membahas, berdiskusi yang pada hari ini dengan tema yaitu peran perempuan dalam pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan sore hari ini, narasumber kita yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Soimah Kasolani. Beliau merupakan Ketua Pimpinan Pusat Aisyah yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita bersama di studio ini. Mari kita sapa terlebih dahulu Ibu Soimah. Assalamualaikum Bu Soimah. Waalaikumsalam Mbak Ai. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu waktunya sudah bisa bersama kami semua di pengajian Ramadan di rumah ini. Ya. Baik Ibu, nanti ini ada dialog interaktif. Jadi bagi pemirsa TVmu dimanapun Anda berada dapat menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan, diskusi dan sebagainya melalui telepon atau WhatsApp nomor yang ada tertera di layar Anda masing-masing. Ya, nanti akan terbagi beberapa segmen. Untuk yang pertama, nanti kami mohonkan Ibu untuk bisa menyampaikan tausiahnya Bu, bagaimana ini peran perempuan gitu ya, khususnya perempuan ini di tengah era pandemi COVID-19 yang pasti sangat berpengaruh terhadap apa yang biasanya peran perempuan dari yang biasanya dan di era pandemi ini pasti akan sangat malah akan tambah berat ya. Iya, bagaimana Ibu peran yang seharusnya begitu. Baik Ibu, waktu selanjutnya untuk tausiah kami berikan kepada Ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah. Semoga kita bisa menjalani Ramadan di rumah dengan bahagia, dengan ikhlas. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Ai, bahwa saya harus menyampaikan peran perempuan di pandemi COVID-19 ini. Perempuan sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi itu mempunyai peran yang sama dengan laki-laki, yakni menertibkan dunia dan memakmurkan dunia. Tentu saja juga di situ untuk menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Sebetulnya dalam COVID-19 ini dampaknya sudah luar biasa, sudah menyentuh semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan tanggung jawab untuk menghadapi COVID-19 ini bukan hanya pemerintah saja, tetapi semua lini masyarakat juga harus berperan, termasuk laki-laki dan perempuan tentu saja. Karena di Indonesia ini separuh lebih dari penduduknya itu 131 juta itu adalah perempuan. Berarti suatu SDM yang sangat besar bagi Indonesia. Nah, perempuan pun itu juga adalah sosok yang mengagumkan. Bukan berarti karena saya perempuan kemudian memuji perempuan, enggak, tetapi perempuan yang tangguh, perempuan yang memang tegar, tidak banyak mengeluh, itu insya Allah juga mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan juga mempunyai bekal-bekal menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Misalnya dengan adanya kebijakan di rumah saja, stay at home ini ya. Peran perempuan sangat besar sekali Mbak Ai. Iya, sangat. Karena bagaimanapun juga dia harus menciptakan kenyamanan, bagaimana sebuah keluarga itu merasa tenang, merasa tentram di rumah, menjalani kehidupan sehariannya tetapi di rumah. Yang bekerja juga bekerja di rumah, atau yang belajar juga belajar di rumah. Nah, kebijakan misalnya seperti ini Mbak Ai. Kebijakan untuk belajar di rumah ini kan sudah hampir 2 bulan ya. Nah, ini luar biasa dampak peran dari perempuan gitu ya. Karena perempuan yang tadinya tidak mempunyai dasar pendidikan,
dengan sendirinya dia harus menjadi guru atau menjadi dosen, paling tidak dia adalah mendampingi anak-anak untuk belajar gitu. Nah, maka dia juga harus di situ mengeluarkan kemampuannya untuk mendampingi anak-anaknya. Tapi ini pun alhamdulillah juga sudah dinasihatkan juga oleh Rasulullah bahwa kita ini harus mendidik anak. Al-ummah madrasatun ula, bahwa perempuan itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Sehingga kalau engkau menyiapkan, maka akan mendapatkan generasi yang bagus. Nah, ini sudah digambarkan oleh Rasulullah, sehingga dalam kesulitan ini pun mau tidak mau, suka tidak suka, fungsinya ibu sebagai pendidik di situ sangat besar sekali. Terutama mohon maaf ini keluarga muda yang masih punya anak SD, anak TK, itu betul-betul harus mempunyai inovasi yang tinggi, menciptakan sarana belajar sehingga anak tidak jenuh, anak tidak minta merengek keluar dan lain sebagainya. Nah, bahkan peran ibu di sini di samping sebagai guru, ada kalanya juga seorang ibu itu menjadi mbok-bon atau menyediakan jajanan camilan yang biasanya anak-anak mungkin bawa dari rumah atau mungkin anak-anak itu jajan di kantin dan lain sebagainya. Di sini sehingga seorang ibu itu menyiapkan juga sarana untuk menyampaikan yang disenangi oleh anak, biar anak juga merasa nyaman belajar. Demikian juga tidak hanya mendampingi anak belajar, sebagai perempuan itu di rumah itu juga manajer kehidupan keluarga, karena juga disebutkan bahwa almar'atu fi baiti zaujiha itu adalah ra'iyah dan mas'ul, dan akan ditanyakan mas'ulatun an ra'iyatiha, akan ditanyakan apa fungsi dari kepemimpinannya. Nah, ini juga menjadikan kita juga di samping mendidik juga sebagai seorang manajer rumah tangga, bahkan kadang-kadang merangkap menjadi menteri keuangan, juga merangkap menjadi menteri pangan gitu. Sehingga gizi di rumah juga harus dipikirkan, bagaimana belanja itu juga menjadi tanggung jawab seorang perempuan. Kalau seorang perempuan zaman mungkin Mbak Ai kan juga sekarang ini juga sudah canggih memakai IT ya, pesan apa-apa pakai IT. Nah, itu lumayan sehingga dia bisa menghadirkan orang yang jualan ke rumahnya. Tapi itu pun juga harus dididik untuk menetapi protokol kesehatan. Misalnya diterima di halaman, kemudian tetap jaga jarak, tetap memakai masker. Sebelum dibawa belanjaan ke dalam rumah itu pun juga sudah dicuci di luar rumah, gitu. Sehingga masuk itu sudah dalam keadaan bersih. Dan ini dilihat oleh anak-anak, ini juga pendidikan juga gitu. Bahkan kadang-kadang kalau ibu yang tidak bisa memakai dengan IT itu, maka dia mungkin terpaksa keluar. Nah, kalau terpaksa keluar belanja itu mungkin agak dibanyakkan jumlahnya belanja, bukan berarti kita akan menumpuk barang, tetapi supaya tidak sering-sering belanja. Ini pun juga ada tekniknya. Sebaiknya membawa juga plastik untuk tempat pembalian uang. Nah, ini jaga kebersihan ya, tetap juga pakai masker, jaga jarak, juga membawa bekal hand sanitizer gitu ya. Nah, kemudian kita belanja agak banyak, dan nanti pulang pun itu juga harus, kalau ada kamar mandi di luar, sebaiknya sebelum masuk di rumah itu sudah mandi di luar, di kamar mandi luar, semua baju direndam, masuk ke rumah sudah bersih. Nah, ini tapi sebaiknya memang tidak sering-sering keluar, apalagi kalau sudah lansia gitu ya, apalagi ibu-ibu yang juga punya risiko penyakit. Ini juga perannya seorang ibu di dalam keluarga ini sangat penting sekali, sangat besar untuk anak-anak. Nah, itu adalah bagi seorang ibu yang ada di rumah. Meskipun seorang ibu itu ada punya peran bekerja, tapi dia tetap harus menepati itu semua sebagai fungsinya ibu di keluarga. Iya, baik Ibu.
kita nanti lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita ada break sebentar, silahkan.